Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan. Qala Syekh hafizahullah ta'ala, wa qad ajma'atil ummah ala annal islam kama yu'qadu fa innahu yunqadu. Para ulama, para umat ini sepakat bahwasannya Islam itu sebagaimana bisa diwujudkan, diikat, maksudnya diwujudkan, fa innahu qad yunqadu, maka Islam juga terkadang bisa dibatalkan. Kalau Islam itu bisa diwujudkan pada seseorang, maka Islam itu juga terkadang bisa dibatalkan, dilepas dari seseorang. Walidha ya'ti fi kutubil aqaid wa fi kutubil fiqhi fil madzahib al-arba'ah kulliha wa fi ghairiha min kutubil fiqhi al-kalam 'anir riddah. Oleh karena itu didapati dalam kitab-kitab fikih dan juga kitab-kitab 4 mazhab dan yang selainnya pembahasan tentang murtad wa bayan ma yartaddu bihil muslim an dinihi, dan penjelasan tentang perkara-perkara yang menyebabkan seseorang muslim murtad dari agamanya. Wa qad dzakara al-ulama asbaban katsirah. Para ulama menyebutkan ada banyak sebab. Awsalaha ba'duhum ila aktsara min 400 sababin yunqadu bihal islamu. Sungguh para ulama telah menyebutkan sekian banyak sebab dan mereka rinci sehingga mencapai lebih dari 400 sebab yang dengannya Islam itu bisa dibatalkan. Wa mimma yanbaghi an unabbiha ilaihi tullabal ilm, dan termasuk perkara yang selayaknya aku tanbih kepada para penuntut ilmu, annal i'tiqad fi ma'nal iman mu'athirun fi addi nawaqidil Islam wal iman. Ada tanbih yang ingin ditanbih oleh Syekh Sulaiman Ruhaili. Apa itu? Bahwasannya i'tiqad keyakinan yang semakna dengan iman, i'tiqad yang bermakna iman, mu'athir, punya pengaruh di dalam menghitung pembatal-pembatal keislaman dan pembatal-pembatal keimanan. Fakullun, maka masing-masingnya, yadhkur ma yudadul imana, akan menyebutkan segala sesuatu yang bertolak dengan iman, bi'tiqadihi fil iman, dengan keyakinan dia terhadap keimanan tersebut. Fahadha amrun yanbaghi ayatanabbah lahu man yaqra' fi kutubil fiqhi.
Ini adalah perkara yang selayaknya seseorang merasa peka di dalam membaca buku-buku fikih. Falladzina yukhrijuna al-amal 'anil iman lahum tariqatun fi addi nawaqidil Islam. Maka mereka-mereka yang mengeluarkan amal dari penyebutan keimanan, mengeluarkan amal dari ruang lingkup iman, mereka memiliki metode tersendiri di dalam menghitung pembatal-pembatal keislaman. Lahum tariqatun fi addi nawaqidil Islam. Wa ahlus sunnati wal jamaah alladzina ajma'u ala annal iman qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil jawarihi wal arkan wa annal amal minal iman lahum tariqatun fi addi nawaqidil islami wal iman. Mereka memiliki metode tersendiri di dalam menggolongkan, menghitung pembatal-pembatal keislaman dan keimanan. Wahiyat tariqah as-shawab allati la yushakku fiha. Itulah metode yang benar yang tidak diragukan lagi. Maksudnya gini ya ikhwan, ada suatu perkara yang disebutkan oleh Syekh Sulaiman Rohaili yang ingin beliau tanbih bagi para penuntut ilmu. Kata beliau, al-i'tiqad, keyakinan, fi ma'nal iman, yang masuk pada makna iman. Iman itu apa? I'tiqadun bil janan, qaulun bil lisan, wa amalun bil jawarih wal arkan. Gitu kan? Maka i'tiqad yang masuk pada penamaan keimanan, dia mu'athir, punya pengaruh, ya, punya pengaruh fi addi nawaqidil Islam wal iman, punya pengaruh di dalam mengelompokkan, menghitung pembatal keislaman dan pembatal keimanan. Kata beliau, masing-masing dari i'tiqad ini tadi, ya, yang nanti akan punya pengaruh dalam pembatal keislaman dan keimanan, nanti akan menyebutkan lawan keimanan bi'tiqadihi fil iman, dengan keyakinan dalam bentuk keimanan. Maksudnya gini, masing-masing dari i'tiqad itu tadi itu ada lawannya, ada pembatalnya. Nyambung. Jadi apa yang disebutkan dalam i'tiqad itu adalah lawannya nanti. Nah, lawannya itu tadi, itulah pembatal keimanan atau keislaman. Nah, di sini kata beliau ada suatu masalah yang selayaknya kita peka bagi para penuntut ilmu, bagi orang yang membaca buku fikih. Apa itu? Beliau menyebutkan ada para ulama yang menggolongkan bahwasanya amal bukan masuk dalam iman. Siapa ini nyebut yang seperti ini? Murji'atul fuqaha, ya. Nah, mereka punya metode tersendiri di dalam menghitung pembatal-pembatal keislaman atau pembatal keimanan, menggolongkannya tadi. Jelas? Nyambung. Jadi mereka menggolongkan gini. Iman itu ya, menurut ahlus sunnati wal jamaah, ada amal, ada i'tiqad, ada qaul, ada amal. Sehingga dari sini antum bisa fahami, ya, ada pembatal keimanan dalam bentuk i'tiqad, ya enggak? Ada pembatal keimanan atau keislaman dalam bentuk qaul. Ada pembatal keimanan, keislaman dalam bentuk apa? Amal. Jelas? Masing-masing ini tadi ada yudhad, ada lawannya yang dianggap sebagai lawan dari keimanan.
Nyambung untuk. Nah, kalau antum faham ini tadi, bahwasannya amal ada lawannya. Faham? Ada lawannya. Berarti tidak mengamalkan ini bisa dianggap sebagai kafir. Iya kan? Bisa dianggap sebagai keluar dari keislaman. Ini antum masuk pembahasan nanti, ya. Ada bab istilahnya tarikul amal. Orang yang meninggalkan, tidak beramal. Jelas? Apakah orang yang tarikul amal itu bisa dinyatakan kafir? Nah, kalau iman dalam artian keluar dari keimanan merupakan konsekuensi dari dari iman adalah al-amal. Karena amal itu merupakan bagian dari iman. Sehingga kalau orang tidak ada pengamalan, maka dia keluar dari agama Islam. Contoh, tidak mengamalkan tauhid. Ada i'tiqad dia terhadap tauhid. Ada lisan dia. Tapi amal dari kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu tidak ada. Bisa kufur apa tidak? Bisa kufur kan? Difahami? Nah, Asy-Syaikh Sulaiman Ar-Ruhaili rahimahullah taala beliau menyebutkan ada di buku-buku fikih disebutkan bahwasanya amal itu bukan bagian dari penamaan keimanan. Adapun Ahlus Sunnati wal Jamaah mereka dengan prinsipnya bahwasanya iman itu qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil jawarih wal arkan wa annal amal minal iman. Sehingga Ahlus Sunnati wal Jamaah punya metode tersendiri dalam menyebutkan pembatal-pembatal keislaman dan keimanan. Dan itu metode yang shawab. Apa metode yang shawab? Yang ingin dibahas nanti ada letak perbedaan itu tadi antara murji'atul fuqaha dengan Ahlus Sunnati wal Jamaah dalam permasalahan al-amal. Difahami? Dalam permasalahan al-amal. Nah, bab dalam permasalahan amal itu tadi, apakah tarikul amal ya, bisa mengeluarkan seseorang dari keislaman? Nyambung deh. Jelas Dokter Fikih. Nah, al-khulasa ikhwan, ini panjang persilatan dalam dunia ini tadi. Fal khulasa sehingga disebutkan oleh Syekh Rabi ketika membantah Adil Al-Hamdan, dirinci kata beliau. Tarikul amal itu ada yang kafir, ada yang cuman mengurangi kadar keimanan. Karena dari sekian amalan itu ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya mukammilat. Sedangkan lafaz tarikul amal ini kan lebih umum. Contoh sehingga anak yang disebutkan di lupa anak kitabnya apa di sini apa di rumah. Masalah salat. Hal tarikul amal, tarikus shalah gitu loh. Enggak salat sama sekali, kafir. Gitu loh. Ini kan tarikul amal. Ya enggak? Dibahas masalah sholat. Kan ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang bilang tarikul amal itu tarikus sholah, tidak kafir sama sekali. Ada yang menyatakan tarikus sholah kafir, gitu kan? Selagi dia tidak mengingkari. Kata Syekh Rabi singan ana mengingatkan Adil Al-Hamdan, katanya ya Adil, mereka yang berpendapat bahwasanya tarikus shalah kafir juga tidak menuduh para ulama yang berpendapat tarikus shalah tidak kafir dengan pemahaman murji'ah. Seperti itu. Jelas ya? Kita butuh fokus saja ikhwan di sini ya. Terkadang Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili menyebutkan dengan bahasa yang global. Jelas ya? Satu poin yang disebutkan oleh beliau ini yang beliau tanbih kepada para penuntut ilmu, annal i'tiqad fi ma'nal iman mu'athirun fi addi nawaqidil islami wal iman. Bahwasanya suatu keyakinan ya, fahami? Suatu keyakinan antum, faham? Masuk keyakinan ini. Suatu keyakinan i'tiqadnya seseorang, keyakinan seseorang di dalam memaknakan iman
itu punya pengaruh dalam menghitung nawaqidul islami wal iman, gitu loh. Nyambung, Pandi? Dr. Vicky? Nyambung ya, maksud beliau i'tiqad di sini maksudnya itu keyakinan seseorang dalam meyakini makna iman, punya pengaruh dalam menghitung nawaqidul Islam dan nawaqidul iman. Faham? Jadi gini loh, ini anak kasih gambaran. Ini murji'atul fuqaha, ini ahlu sunnah, ya. Nah, murji'atul fuqaha, mereka menganggap apa? Iman itu keyakinan mereka, iman qaulun wa i'tiqadun, ya enggak? Atau i'tiqad bil qalbi wa qaulun bil lisan, wa annal amal la yusamma la yadkhul fi musammal iman, enggak masuk dalam penamaan keimanan. Otomatis mereka punya metode sendiri dalam menghitung nawaqidul Islam, ya benar? Karena mereka menganggap iman itu adalah intinya i'tiqad dan qaul, ya betul tidak? Nyambung? Nah, adapun ahlu sunnah menganggap apa? Iman itu qaul, i'tiqad, kemudian al-amal. Ketika ada ini tadi, berarti konsekuensinya apa? Ada juga amalan itu merupakan pembatal keislaman, pembatal keimanan, gitu loh. Nyambung? Antum tidak usah fokus dulu apa sih pemikirannya fuqaha, murji'atul fuqaha dan yang lain, tidak usah. Antum pahami aja. Beliau nyebutkan secara global. Nanti ada metode sendiri, ya. Kemudian wa Syekhul Islam Muhammad ibnu Abdul Wahhab rahimahullah taala ka'adatihi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sebagaimana kebiasaannya, fil inaya bima yahfadz dinal muslimin, beliau perhatian terhadap perkara yang bisa menjaga agama kaum muslimin. Wa tahdziruhu mimma yudadul islama, dan peringatan beliau terhadap perkara-perkara yang bisa, atau wa tahdzirihi, ya, diatafkan ke fil inayah, wa tahdzirihi mimma yudadul Islam, dan tahdzir beliau terhadap perkara yang melawan atau menolak keislaman. Allafa hadhihi risalata fi nawaqidil Islam wa lam yanfaridu biha an ulama'il muslimin. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab nulis buku ini, beliau sebenarnya tidak bersendirian dari para ulama yang lain. Bal ulama'ul muslimin min jami'il madzahib bal wa min jami'il firaq mujmi'una ala anna hunaka nawaqidha tanqudul Islam. Bahkan justru ulama kaum muslimin dari seluruh mazhab, bahkan seluruh firqah-firqah, mereka sepakat bahwasanya di sana ada pembatal-pembatal yang dianggap sebagai tanqudul Islam, dianggap sebagai pembatal keislaman. Jelas? Qala Ishaq ibnu Rahawai, ajma'al ulama anna man sabba Allah azza wa jalla aw sabba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw dafa'a syai'an anzalahu Allah aw qatala nabiyyan min anbiya'illah wa huwa ma'a dzalika muqirrun bima anzalallah annahu kafirun. Lihat kata Ishaq bin Rahawai, ulama sepakat, siapa yang mencela Allah atau mencela Rasul atau menolak sesuatu yang Allah turunkan atau membunuh seorang nabi dari para nabi, wa huwa ma'adzalika muqirrun bima anzalallah, dalam kondisinya seperti itu dia tetap mengikrarkan apa yang Allah turunkan, maka orang tersebut dinyatakan annahu kafir. Sehingga syarat seseorang dinyatakan keluar dari agama Islam tidak mesti harus lengkap pembatalnya. Salah satu saja ada pembatal yang dia lakukan, dia langgar, maka bisa keluar dari agama Islam. Wa qad ataitu bihadzan nas liubayyin anna at-takfir fi mahallihi wa bisababihi. Kata Syekh, aku bawakan nas seperti ini
Dalam rangka untuk kujelaskan bahwasanya takfir, pengkafiran itu ada pada tempatnya dan ada pada sebabnya. Mujma' alaih, perkara yang disepakati. Wa anna dzikra nawaqidil Islam mujma'un alaihi baina ahli ilmi qatibatan. Wa in kana al-ikhtilaf yaqa'u fi addin nawaqid. Nah, ini menunjukkan bahwasanya penyebutan pembatal-pembatal keislaman itu perkara yang disepakati oleh para ulama qatibatan. Ya. Sudah disepakati sejak dari dahulu dengan kesepakatan para ulama, mayoritas para ulama. Qatibatan itu kafatan artinya. Ya. Secara kafah. Wa in kana al-ikhtilaf yaqa'u fi addin nawaqid. Meskipun ada ikhtilaf yang terjadi di dalam menghitung pembatal keislaman. Nyambung? Sehingga kalau mau dibilang bagaimana dengan fuqaha dari mazhab Hanafi? Apakah mereka menganggap bahwasanya seseorang itu kalau sudah beriman tidak akan keluar lagi dari apakah mereka menganggap bahwasanya tidak ada pembatal keislaman? Oh, enggak seperti itu. Mereka juga menganggap ada pembatal keislaman itu. Jelas? Namun yang terjadi perbedaan di kalangan mereka apa? Metode dalam menetapkan ini termasuk pembatal keislaman ataukah bukan. Gitu loh. Namun yang benar adalah thariqahnya Ahlus Sunnati wal Jamaah, mayoritas para ulama. Jelas? Nyambung. Nah, ini juga kita tidak boleh gulu ya, tidak boleh gulu. Kemudian selesai, intinya fahamnya yang kita baca ini tadi. Para ulama sepakat adanya pembatal keislaman, wadih, jelas. Namun yang jadi ikhtilaf di kalangan para ulama ada dua metode. Metode murji'atul fuqaha. Ketika disebutkan murji'atul fuqaha itu siapa? Seperti Abu Hanifah, yang sejalan dengan Abu Hanifah dalam menggolongkan al-amal apakah masuk dalam musammal iman, ya. Nah, seperti termasuk al-Imam At-Tahawi ya, dalam akidah At-Tahawiyah. Al-Imam At-Tahawi dalam akidah At-Tahawiyah, murid-murid Abu Hanifah, Hamad ibn Abi Sulaiman, ya, gurunya Abu Hanifah dan yang semisalnya, yang mereka ini para ulama ahli fikih, namun dalam menyebutkan keimanan mereka mengeluarkan amal dari penamaan keimanan. Tapi ingat, bukan berarti mereka memahami orang itu tidak akan bisa kufur, tidak ada pembatal keislaman. Nyambung ya ikhwan. Sama kayak pembahasan orang itu masalah yang rame uzur bil jahl. Orang itu memahami itu ada. Orang itu bisa kafir. Cuman mereka itu saja tidak mau ketika ada orang terjatuh pada kekufuran syirik besar. Nah, jatuh jelas. Ada orang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jatuh pada syirik besar. Bawa kambing ke pinggir pantai, sembelih sama dia, dilemparkan kepalanya. Ini penyembahanku untuk penguasa laut selatan. Syirik apa tidak? Syirik itu tadi. Jelas. Namun sebagian orang itu ada yang tidak mau mengkafirkannya. Ada yang mengatakan sudah kafir yang seperti ini. Jelas. Siapa namanya? Namanya fulan. Sudah kafir sebulan itu. Ada yang tidak mau, dia menyatakan dia kafir. Bukan meyakini bahwasanya seseorang tidak bisa keluar dari agama Islam. Dia cuma tidak mau. Cobalah butuh nasihati dulu. Jangan-jangan dia ini ada syubhat. Ikuti ceramah Pak Kiai, ikuti ceramah Pak Ustadz, ikuti ceramah mubaligh atau fulan dan fulan, difahami. Coba dulu dijelasin dulu. Butuh iqamatul hujjah, katanya seperti itu. Butuh bayanul ilm, jelaskan ilmu sampai dia faham. Jelas? Itu saja. Langsung diponis, ini murji'ah ini, ini terlalu hulu lah, ya, terlalu hulu. Toh nyatanya juga mereka yang tidak mau mengkafirkan secara praktiknya
juga mereka menyikapi ini orang sama seperti penyikapan terhadap orang-orang kufar. Kadang ketika kalau berada di suatu masjid, mereka jadikan imam, nggak mau dia sholat, ya enggak? Gitu loh. Nggak mau lah, kenapa? Kalau dia nyembelih hewan, nggak mau. Apa? Dukun deh. Ini tadi. Cuma untuk memponis anta kafir, gitu loh. Udah keluar dari agama Islam. Nah, ini kadang perlu hati-hati. Itu saja. Menunjukkan kehati-hatian dia. Bukan berarti dia akan mengatakan bahwasanya tidak ada orang yang bisa dikafirkan. Tidak ada. Nanti keliru juga sih. Ya. Kemudian al-muqaddimatus tsaniyah. Muqaddimah yang kedua. Fil asli alladhi yuraddu ilaihi hadzal bab. Tentang asal prinsip yang bab ini dikembalikan kepadanya. Muqaddimah yang kedua, prinsip yang menjadi rujukan pada bab ini. Difahami? Nyambung? Maksud al-asl alladhi yuraddu ilaihi hadzal bab. Prinsip yang bab ini, bab apa ini? Bab Nawaqidul Islam dirujukkan, dikembalikan kepadanya. Prinsip apa itu? Nah, ini lihat. Qad ittafaqal ulama ala annal asla fi man ata bi syahadatain al-Islam. Jelas? Nyambung sampai sini? Jangan ngantuk, jangan tidur. Bab kita ini pembahasan apa nih? Nawaqidul Islam. Mandi. Bab ini bab apa? Pembahasan Nawaqidul Islam. Islam batal seseorang ya kalau melakukan pembatal-pembatal. Nah, pembahasan kita ini yang antum pegang prinsip dalam bab ini, hukum apa, hukum asal prinsip dalam bab ini, dalam bab Nawaqidul Islam, apa sih hukum asal prinsipnya yang harus pegangi? Fahami? Nah, kata Syekh Sulaiman Ar-Rahili, sepakat para ulama, hukum asal orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, hukum asalnya Islam. Titik dulu. Nih. Ada orang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dah, muslim antum. Jelas? Wa anna hadha wal yakin fi haqqihi. Ini yang yakin. Antum mau mengatakan dia kafir, harus datangkan hujah, argumentasi. Faman ulima annahu muslim, siapa yang diketahui dia muslim, la yajuzu ayyurfa'a anhu hukmul Islam illa biyaqinin mislihi. Orang yang sudah diketahui dia sebagai muslim, maka tidak boleh diangkat hukum keislaman dari dia tadi, melainkan dengan keyakinan yang semisalnya. Wa idza waqa'a asy-syakku fa innahu yuraddu ilal asl. Kalau ragu-ragu maka dikembalikan kepada asal. Difahami? Jelas sendiri. Wa yudfa asyakku wa yudra'ut takfir. Maka keraguan tersebut perlu ditolak. Wa yudra'ut takfir. Dan dijauhkan takfir tersebut dari dia. Wa yu'amalul muslim fi dhahir bi mu'amalati ahli Islam. Maka muslim tersebut diperlakukan secara zahir seperti bermuamalah dengan ahlul Islam. Yakni annal amro inda ahlil ilmi, bahwasanya perkara ini di kalangan para ulama, annal insan idza ata bisyahadatain asbata lahu al-islama. Orang itu kalau membawakan dua kalimat syahadat, maka dua kalimat tadi menetapkan Islam bagi dia. Wa ajrayna alaihi ahkamal Islam, dan kita berlakukan bagi dia hukum-hukum Islam. Fa idza syakakna fi islamihi, kalau kita ragu keislamannya, akulah ragu dengan wa ini. Jimatnya banyak. Galak ke kuburan belum? Galak cak ini. Antum ragu Islam apa enggak? Bingung Ustaz. Nah, dia omongi dia ini Islam, dia sholat Jumat, aku pernah terjingok duduk belakang mimbar, depan mimbar itu. Lebaran dia melok juga. Sholat maghrib tadi ada di masjid.
Ada kan kita jumpa yang seperti itu. Kak Didi, yang dusun antum misalkan. Nak diomongi kafir, cak mano. Antum ragu. Wajaba an naruddahu ilal asl. Maka wajib kembalikan kepada asal. Wa huwa annahu muslim. Bahwasanya dia adalah muslim. Kira-kira di dusun antum ada apa mungkin dokter fikih kan? Ya enggak? Yang dia syirik-syirik tapi sholat ada di sholat itu tadi. Hah? Rajin sholat. Antum kafir kan? Kalau antum ilmunya antum, ini syirik besar ini. Ya enggak? Wah, ini tahu dia berita tentang Papua. Masa enggak tahu tentang Islam? Misalkan itu kan. Nonton YouTube dia HP-nya canggih. Enggak kan ini kasih uzur-uzur. Nah, ketika antum enggak ragu, malaikat hukum asal. Dia ngucap dua kalimat syahadat, masih muslim. Jelas? Nyambung? Kan simple. Jangan antum kembalikan, jangan antum sebaliknya. Apa sebaliknya? Ketika ketemu orang mengucapkan dua kalimat syahadat, antum katakan dia muslim apabila terpenuhi syarat-syarat kesempurnaan dengan syarat-syarat A, B, C, D. Ya, kalau kayak gitu susah sekali antum ketemu. Berarti antum cari sempurna dulu. Ya benar. Susah. Memungkinkan orang itu terjatuh pada kesyirikan di awal kali setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya benar. Atau mungkin sudah mengucapkan 10 tahun yang lalu. Tapi karena kurang dari ilmu, bukan tidak mau belajar, dikiranya benerlah pengajian ini tadi, tapi ternyata pengajian bukan mendakwakan tauhid. Ya. Jelas. Walidzalika ittafaqal ulama'u ala annahu idza quddima muslimun liyusalla alaihi fi diyaril muslimin annahu yusalla alaihi. Oleh karena itu sepakat para ulama ala annahu bahwasannya idza quddima muslimun, apabila disodorkan, disajikan ada seorang muslim liusallah untuk disolati, maksudnya ada orang meninggal ya untuk disolati fidiyaril muslimin di negeri kaum muslimin annahu yusalla alaihi, maka hukum asalnya disolati. Jelas kan Didi? Ada wong mati, masukkan keranda, tutup dengan kain hijau, tulisan kalimat la ilaha illallah. Biasanya nih Islam ya, dibawa ke masjid. Hukum asal muslim. Solati. Difahami? Jelas? Wa ma yaf'aluhu ba'duhum, adapun yang dilakukan oleh sebagian mereka, sebagian orang, man annahu la yusalli, bahwasanya dia tidak mau sholat, ala man yuqaddam fi masajidil muslimin, dia tidak mau sholat terhadap orang yang disajikan, disodorkan di masjid-masjid kaum muslimin. Ya. Wala yusalli, dia tidak mau sholat biza'mihi, dengan dugaan dia, dengan anggapan dia, illa ala man alima annahu muslim, kecuali pada orang yang memang dia telah ketahui itu adalah muslim. Jadi ada sebagian orang yang tidak mau dia sholat jenazah kecuali pada orang yang memang dia sudah yakin itu muslimnya. Antum Kak Didik berada di dusun, mampirlah dusun misalkan Penggalan Balai, ada sholat jenazah. Yang benar kembali hukum asal, dia berada di kampung muslim, di negeri muslim, sholati sholat jenazah, dianggap jenazah muslim. Nah, adapun kalau seandainya ragu, apa yunnya dia ini muslim, jangan-jangan dukun ini, jangan-jangan syirik, jangan-jangan musyrik. Nah, itu bahkan dikatakan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, hadhihi tariqatun bid'iyatun, ini tariqah bid'ah. Ya enggak? Jelas?
Wah, pening kepala antum kalau antum berpendapat ini kafir semua. Ya benar? Antum sudah yakin nggak kira-kira orang yang udah nggak bisa makan antum, berarti antum meyakini banyak sekali. Kalau antum katakan Islam itu bahwasannya seseorang dikatakan dia Islam sampai betul-betul terpenuhi syarat yang sempurna setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu kan butuh proses. Ya benar. Kita saja sebelum ikut kajian salaf ini, ya, belum ikut ngaji salafi, mungkin ada kesyirikan-kesyirikan pada kita, pada keluarga kita, kerabat kita, dan kita dulu meyakini itu bukan syirik. Ya benar. Wandi misalkan sebelum kenal salaf dia punya kujang sakti, kujang namanya yang senjata khas itu kan, setiap malam satu surau itu dimandikan dengan darah ayam cemani, ya enggak? Dan ditabuk direndamkan dengan kembang 7 warna misalkan, dan membaca mantra-mantranya, itu kujang bisa terbang misalkan, ya enggak? Ada sebagian orang seperti itu kan, benda-benda pusaka dianggap keramat itu kalau malam satu surau itu katanya pakaian belangkon, pakai segala macam, ya apa namanya, di apa segala macam, apa istilah mereka tuh ya, di apain, dikasih kembang atau segala macam, minyaknya dan yang lainnya ya. Nah itu kan bau-bau kesyirikan. Jelas ya, sehingga butuh proses. Nah, ketika ada yang menganggap, oh ini Indonesia ini kita perlu hati-hati, jangan sedikit-sedikit gampang memvonis orang kafir, kita butuh dakwah. Ya, kalau ada orang terjatuh pada syirik besar, ya, pada syirik besar yang zahirah, mungkin perlu kita tanya dulu, kita cross check dulu, kita dakwakan ilmu dulu. Enggak, tujuan antum itu mau dakwah orang atau tujuan mau mengkafirkan orang, itu saja di dakwanya antum. Itu pertanyaan anak itu. Ente mau dakwah ini jauh-jauh antum belajar, tujuan antum punya ilmu untuk mendakwakan atau mengkafirkan orang. Tujuan anak memang untuk mengkafirkan orang, ya sudah, jadilah itu. Kalau tujuannya untuk mendakwai orang, ya jangan dulu antum kafirkan. Kalau antum tahu si fulan itu terjatuh pada syirik besar, bisa enggak kira-kira antum datangi? Ya toh? Ternyata setelah antum jelaskan dia jawabannya, Masya Allah, Allahu Akbar, aku enggak tahu. Kata kiai sebelah itu, ini tuh enggak syirik. Ini merupakan bentuk pemuliaan terhadap orang soleh. Bahkan kalau seandainya kita enggak kunjung ke sini, sholat kita enggak diterima. Ya enggak? Bahkan belum dianggap amalan kita haji, umroh, zakat, sholat, dan yang semisalnya dianggap sebagai amalan berpahala kalau kita tidak bertawassul dengan kuburan wali fulan. Jelas ya? Aku tahunya dari ustadz yang ceramah seperti itu, atau dari kiai yang seperti itu, atau dari habib yang seperti itu. Nah kira-kira bisa antum langsung katakan kafir enggak? Oh enggak kayak gitu. Ya enggak? Kejam kali antum. Enggak, kafir kamu pokoknya. Sangar sekali, habis. Ya enggak? Seperti itu. Dakwah kita tuh dakwah ngajak gitu loh. Jelas? Ada upaya untuk mengajak orang gitu, mendakwakan orang kepada kebaikan. Jelas ya? Seperti itu. Sedikit lagi ya. Wa minha aidan, dan juga termasuk dari prinsip ini, madza aba ilaihi ba'dul mubtadi'ah fi hadzal zaman, yaitu pendapat yang dicondongi oleh sebagian ahlul bid'ah. Ya. Apa itu? Min tahrimi dzabaihil muslimin, berupa mengharamkan sembelihan kaum muslimin.
illa ayyu'lam wa yutayaqqan annahu muslim, kecuali kalau diyakini betul-betul dia muslim. Jelas? Ada jualan ayam di pasar. Wah, enggak mau aku makan ayam di pasar. Kenapa? Ragu keislamannya. Apa yang dia muslim? Ya enggak? Dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ay. Itu. Jangan-jangan dia banyak kesyirikan. Zaman sekarang ini banyak orang-orang tidak belajar agama, jatuh pada kesyirikan banyak sekali. Fala ya'kuluna dzabihah, maka dia tidak tidak makan sembelihan tersebut, walau dzabaha Muhammadun minan nas, meskipun yang menyembelihnya namanya Muhammad. Ya, difahami? Illa idza alimu annahu muslimun bi'ainihi, kecuali kalau dia ketahui itu betul-betul muslim. Li'annal asla indahum syak, karena mereka punya prinsip hukum asal adalah syak. Nah, yang benar itu hukum asal kita yakin, sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat muslim. Nah, sudah selesai. Difahami? Uang baik kalau kita mengucapkan, kalau ketemu uang tiba-tiba dia langsung astagfirullah, itulah husnudzon muslim. Ya enggak? Kalau dia ngomong alhamdulillah, kita lah husnudzon muslim. Ya enggak? Rata-rata yang ngomong seperti ini muslim. Oh, kau astagfirullah. Dia omongi masih tidak ngerti. Kita lah husnudzon. Yang Islam bibi ini. Ya alhamdulillah lah dagangan kita nih lancar. Wah, Islam lah bibi ini. Iya enggak? Bi, laris jualan es nih. Setiap hari habis terus. Ya alhamdulillah lah tiap hari habis. Berarti muslim bibi ini. Padahal bibi ini rambutnya sebelah hijau, sebelah merah, belakangnya kuning. Iya enggak? Oh. Bajunya kensi. Kalau lihat penampilan, bibi ini kalau meragukan Islam, ya enggak? Tapi pas ditanya tadi dia jualan es, dia ngomong, tapi antum beli gula, beli es ke bibi itu kalau namanya dosa gitu kan. Kalau semisalnya kan, atau beli sayur di pasar, dia ngomong ya alhamdulillah, rezeki lancar, laris terus ini. Ya zaman ini hari dek. Kita nih banyak-banyak berserah dengan yang pucuk itulah. No, ngerti bibi ini. Allah SWT di atas langit. Ya enggak? Banyak-banyak ucap zaman sekarang nih. Oh, enggak budak-budak sekarang nih. Padahal dia tadi penampilannya luar biasa ya. Enggak menampakkan penampilan seorang muslimah. Tapi dia ngomong, budak-budak sekarang nih. Kita banyak-banyak istighfar tuh lawang tuh. Narkoba, dikit-dikit narkoba, judi slot. Padahal dia tidak nampak penampilan seorang muslim, jualan sayur bibi ini. Yang beli fazah. Kira-kira antum hukumi bibi ini kafir atau muslim? Muslimah. Iya enggak? Tadi ada indikasi muslimah. Nah, antum tanya, apakah dia ini tadi i'rad anid din, apakah dia begini? Antum harus datangkan bukti yang jelas. Iya enggak? Kembalikan hukum asal. Makanya dalam Islam itu ada yang namanya al-aslu, hukum asal. Kemudian wasyak yusawi indahum min haitsul hakam al-ilm bil kufri. Asyak, ragu menurut mereka, di sisi mereka setara dengan al-ilm bil kufri, setara dengan mengilmui tentang kekufuran. Wahadi bid'atun dhalalah, ini kebid'ahan yang sesat. La taqudu illa ila syarrin, tidak membawa kecuali kepada keburukan. Jelas ya? Nah itu tadi. Sama seperti daging-daging ikhwan yang antum beli di pasar itu tadi. Ada orang ngasih makanan kepada kita, ayam, nasi ayam. Ya, hukum asal ayam tadi disembelih oleh seorang muslim. Ya, masih ada waktu ya ikhwan, kita lanjutkan Bulughul Maram.